Apakah keraguan itu, tentu ini menurut saya adalah menjadi tantangan bagi gubernur nanti gitu ya. Tantangan publik selama ini menyatakan bahwa yang bersangkutan apa mampu tidak mampu. Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, saya akan memberikan sebuah informasi berkaitan dengan soal kisah anak muda dari Kabupaten Bone untuk kemudian kisah menunggu hari H pelantikan menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Bahkan yang bersangkutan kemungkinan akan menjadi sebagai gubernur termuda di Indonesia. Teman-teman sekalian, ini bukan sebuah kisah seperti dalam roman Sesar Membawa Nikmat. Kalau kita baca di sana, kalau teman-teman pernah membaca kisah di roman di sana adalah yang terbit di sekitar tahun 1929, yaitu adalah karya dari Siti Sapi ya. Yang kemudian dalam dikisahkan bagaimana seorang pemuda meraih kesuksesan karena kesabarannya menghadapi berbagai intimidasi, bully dan macam-macam pada saat itu gitu ya. Yang akhirnya kemudian menjadi meraih sukses. Maka dikisahkanlah sebagai Sengsara Membawa Nikmat. Tapi teman-teman sekalian, ini adalah sosok pemuda di mana Andi Sudirman Sulaiman gitu ya, yang kemudian akan meraih kemudian sukses menjadi gubernur. Ini bukan karena yang bersangkutan selama ini sabar menghadapi berbagai bully dari publik dan macam-macam. Tapi ini adalah karena ada konstitusi yang mengatur demikian sehingga kemudian bersangkutan akhirnya menjadi gubernur. Teman-teman sekalian, kalau kita coba back ke belakang, maka Andi Sudirman gitu ya, Sudirman Sulaiman sebenarnya adalah pada saat tahun 2018 berhasil menjadi terpilih sebagai wakil gubernur dan masih sangat muda sekali pada saat itu, yang berpaket dengan Nurdin Abdullah yang kita kenal sebagai Profesor Andalam pada saat itu gitu ya. Mereka ini berpaket pada pilkada 2018 mengalahkan rivalitasnya, yaitu adalah paket Nurdin Halid bersama dengan Asiska Musakar, dan yang kedua adalah Ihsan Yassin Limpo almarhum itu kemudian berpaket dengan Andi Musakar atau Caka gitu ya, termasuk dengan Pak Agus Haripin Nukman berpaket dengan Teribani. Kita sudah bahas di channel sebelumnya gitu ya, jadi kita tidak akan membahas lagi situ. Yang kita akan bahas adalah berkaitan bagaimana sebenarnya paket ini yang sukses setidak-tidaknya dalam kurun waktu 2 tahun lebih memimpin Sulawesi Selatan berpaket, yaitu adalah Profesor Dr. Nurdin Abdullah dengan Andi Sudirman Sulaiman, yang berhasil memperlihatkan kepada publik sebagai paket yang cukup harmonis. Hampir kita tidak mendengar ada sebuah peristiwa konflik dan macam-macam gitu ya. Tapi kemudian akhirnya apa yang terjadi? Sebuah peristiwa petaka terjadi di Sulawesi Selatan, yaitu adalah Gubernur Nurdin Abdullah yang kemudian ditangkap karena kasus korupsi. Dan berdasarkan proses penegakan hukum, pengadilan gitu ya, penyidikan, lalu kemudian penuntutan dan masuk di persidangan, dinyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah. Teman-teman sekalian, kalau kita back di belakang, sebenarnya banyak cerita tentang soal berpaketnya dua sosok ini. Dan termasuk sebenarnya adalah sempat ada keraguan atas kapasitas terkhusus kepada Andi Sudirman Sulaiman, bukan kepada profesornya. Banyak kepada publik menyebut bahwa orang ini adalah sosok ini kita belum bisa percaya betul dari sisi kapasitas untuk memimpin Sulawesi Selatan. Apalagi kalau kemudian kita rekam jejaknya hampir tidak terbaca di publik seperti apa sosok beliau dari sisi pengalaman baik dari politik maupun pemerintahan, karena beliau lebih banyak sebagai pengusaha yang cukup sukses di tempat lain gitu ya. Kecuali dalam jejaknya adalah pada saat itu sebagai aktivis ketika masih sekolah, bukan di mahasiswa, jadi sekolah itu adalah sebagai pengurus OSIS gitu ya. Banyak kemudian cerita-cerita yang kemudian meragukan, bahkan pada saat itu ada yang kemudian sempat cerita selentingan menyebut bahwa gimana kalau ternyata dalam perjalanannya gitu ya, memimpin suasana berpaket ini kalau terpilih, dan ternyata dikhawatirkan di tengah jalan itu kemudian terjadi sesuatu, terjadi masalah gitu ya, lalu kemudian tiba-tiba yang bersangkutan menjadi gubernur, apakah kita kemudian akan dipimpin oleh seorang anak muda? Saya terus terang pada posisi yang pada saat itu adalah tidak terlalu terpengaruh dengan cerita-cerita selentingan itu. Saya lebih fokus kemudian membaca apa visi misinya. Termasuk sebenarnya adalah ketika saya sendiri menjadi panelis
di salah satu media gitu ya, di salah satu televisi yang kemudian di Metro TV pada situ adalah dalam program untuk mencari sosok pemimpin di kepala daerah di berbagai daerah gitu ya. Dan salah satunya adalah Sulawesi Selatan. Saya lebih bagus kemudian membaca apa visi misi Pak kandidat pada saat itu. Karena bagi kami adalah sesungguhnya siapapun terpilih sebagai gubernur, yang menjadi penting adalah bisa membawa Sulawesi Selatan jauh lebih maju, terutama adalah tidak kemudian menjadi lumbung korupsi. Karena kita tahu selama ini Sulsel sudah berhasil menorehkan sosok tokoh yang berhasil di KPK sebagai sosok pejuang anti korupsi. Jangan kemudian kita terbalik untuk menjadi daerah yang paling banyak atau keseringan ditangkap oleh KPK sebagai kasus korupsi. Walau-walau gitu ya. Tapi kemudian apa yang terjadi dalam perjalanannya, justru selentingan cerita itu terjadi gitu ya. Dan apa yang kita khawatirkan itu betul terjadi nyatanya seperti sekarang ini. Baru saja 2 hari yang lalu, Senin kemarin gitu ya, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah nonaktif pada saat itu kemudian secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dinyatakan sebagai atau diberhentikan secara resmi sebagai dalam posisinya sebagai gubernur. Itu artinya dalam keputusan Presiden sekaligus menyatakan bahwa menunjuk wakil gubernur Andi Sudirman Sulaiman untuk kemudian nantinya menggantikan dalam posisi sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Dan seperti saya sebutkan bahwa kemungkinan besar Andi Sudirman akan menjadi gubernur termuda bukan hanya di Sulawesi Selatan dalam sejarahnya gitu ya, tapi pada posisi sekarang ini menjadi gubernur termuda di Indonesia. Sekali lagi, bukan posisi didapat karena yang bersangkutan adalah seperti dalam kisah roman Sengsara Membawa Nikmat, tapi karena konstitusi mengatur bahwa seorang gubernur apabila meninggal dunia atau yang bersangkutan mengundurkan diri atau karena diberhentikan, maka yang akan menggantikan adalah wakilnya. Dan Profesor Dr. Nurdin Abdullah diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah presiden gitu ya, karena yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan terbukti terlibat dalam kasus korupsi. Sekarang ini adalah Nurdin Abdullah statusnya sebagai terpidana korupsi dalam berbagai proyek di Sulawesi Selatan. Dan yang bersangkutan sudah menerima putusan tersebut dalam artian sudah ingkrah. Dan sekarang ini menjadi penghuni di Lapas Suka Miskin gitu ya. Jadi yang bersangkutan sudah sana, dan putusan itu kemudian akhirnya Presiden menyatakan bahwa secara konstitusi Nurdin Abdullah diberhentikan, dan proses untuk pergantian siapa gubernur nanti wakilnya untuk menjadi gubernur Selatan adalah prosesnya akan masuk di DPR, dan sekarang suratnya sudah masuk DPR. Walau apakah keraguan itu, tentu ini menurut saya adalah menjadi tantangan bagi gubernur nanti gitu ya, tantangan publik selama ini menyatakan bahwa yang bersangkutan apa mampu tidak mampu. Tapi yang menjadi pasti sebenarnya adalah kita berharap bahwa apa yang terjadi hari ini setidaknya mengambil hikmah, jangan lagi menambah catatan hitam bahwa Gubernur Sulawesi Selatan ditangkap karena kasus korupsi. Sejatinya adalah kita melahirkan aktor-aktor anti korupsi di Sulawesi Selatan. Dan ketahuilah bahwa korupsi tidak pernah melahirkan kesejahteraan, tapi yang terjadi adalah pemiskinan masyarakatnya. Dan kita semua tidak mau ingin masyarakat menjadi miskin.